Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baqiyatus syuruti madhkuratun fil mutawwalati. Wa baqiyatus syuruti utawi sekirene pira-pira syarat. Utawi sekirene pira-pira syarat iku madhkuratun kang den tutur fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang den dawaaken keterangane. Fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang den dawaaken keterangane. Seperti kitab Hasyiyah, kemudian kitab Fatawa dan seterusnya. Ini seperti yang telah saya sampaikan tadi malam bahwa dalam Hasyiyahnya Fathul Qorib itu masih banyak beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mendapatkan undangan menghadiri acara walimah. Artinya syarat dia itu wajib menghadiri ketika undangannya itu walimatul urs, atau syarat dia itu sunnah menghadiri jika undangannya itu selain daripada walimatul urs. Di antaranya dalam mutawwalat atau kitab-kitab yang panjang keterangannya, yaitu ayyakunad da'i musliman. Syaratnya orang yang ngundang itu harus beragama Islam. Jika yang ngundang itu beragama Islam, maka wajib bagi yang diundang yang sesama Islam itu menghadiri undangan tersebut. Namun falau kana kafiron lam tutlab ijabatuhu. Apabila orang yang mengundang itu orang kafir, maka tidak dituntut orang yang mendapat undangan yang berstatus muslim itu untuk menghadiri, itu tidak wajib. Namun disunnahkan ketika kita mendapatkan undangan dari kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Orang yang tidak beragama Islam, yang berada di wilayah Islam, kemudian dia dilindungi oleh negara tersebut karena sudah sanggup untuk membayar pajak dan seterusnya. Artinya kafir yang berdamai dengan umat Islam. Kalau di daerah kita ini termasuk kafir dhimmi apa tidak? Tentunya negara kita ini bukan negara Islam, tapi negara Bhinneka Tunggal Ika. Pokok semua negara, semua agama di situ ya boleh-boleh saja di negara kita. Yang penting di situ tidak merusak keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian syarat yang kedua, ayyakunal mad'u musliman. Orang yang diundang itu beragama Islam. Kok nanti ada orang yang bukan Islam mendapatkan undangan acara pernikahan
atau walimatul urs, maka bagi non muslim yang diundang tadi itu tidak wajib hadir, bahkan tidak disunnahkan untuk hadir. Itu orang yang non muslim tadi yang mendapat undangan menghadiri resepsi pernikahan orang yang Islam itu tidak wajib hadir, bahkan tidak disunnahkan. Kenapa? Lintifa'il mawaddah ma'ahu, karena orang yang non muslim itu tidak ada mawaddah, asih-asihan, rasa saling cinta dengan orang Islam. Loh, tapi banyak Pak orang non muslim yang cinta sama non muslim dengan orang muslim itu banyak yang saling cinta. Mawaddah yang dimaksud di sini ay mawaddah fillah, cinta karena Gusti Allah. Sedangkan dia lebih memilih keyakinan yaitu tidak mentuhankan Gusti Allah, berarti intifa. Intifa di sini artinya ternafikan, rasa cinta di antara keduanya itu ada batas sudah, yaitu batas keyakinan yang berbeda. Terus yang ketiga, ini banyak syarat ini tadi malam itu sekitar ada 20 syarat. Dan ini harus memang kalian tahu karena problematika kita setiap hari dan sepanjang masa itu berbeda-beda. Mungkin nanti kita memiliki udzur yang ada pada syarat ini. Di antaranya yang ketiga yaitu ayyakunad da'i mutlaqut tasarruf. Orang yang ngundang itu harus orang yang bebas bertasarruf. Artinya bukan orang yang mahjurun alaih, orang yang dibatasi tasarrufnya, seperti orang yang bangkrut, orang gila, anak kecil, itu kan bukan mutlaqut tasarruf. Itu kalau ngundang maka kita tidak wajib hadir. Tapi kalau kita orang yang diundang itu mendapat undangan dari orang yang normal, bebas melakukan tasarruf, ya seperti kita. Kita anak kecil bukan, kemudian yang bukan maksudnya deh. Kemudian kita bukan orang gila, kita bukan orang yang bangkrut. Artinya jumlah hutang melebihi hartanya dan seterusnya, bukan safeh juga. Maka jika kita dapat undangan dari orang yang normal demikian itu, hukumnya wajib menghadiri. Bahkan para ulama di sini tidak disunnahkan apabila yang mengundang kita itu orang yang bangkrut atau orang gila. Yang membuat acara orang gila, acaranya diambil dari hartanya orang yang gila tadi. Bahkan menghadiri itu bukan sunnah lagi, tapi haram. Wajib tidak, sunnah tidak, bahkan haram. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang tidak mutlak tasarruf itu hartanya bukan miliknya. Berarti kalau membuat satu acara itu dari harta siapa? Bukan dari hartanya, karena dia itu dicegah, dibatasi melakukan tasarruf. Dulu kita disinggung dalam bab dalam bab safeh, dalam bab muflis. Saya kocak tasarruf itu mengelola harta, hartanya itu bebas, mau sampean jadikan dagang, mau sampean transaksikan, mau dibuat beli-beli atau mau dibuat menyewa, itu bebas. Tapi kalau orang yang mahjurun alaih itu ada indikasi yang tidak memperbolehkan dirinya untuk melakukan pentasarrufan itu, seperti gila atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, ayyu'ayyinad da'i bi nafsihi aw na'ibihi al-mad'uwah.
orang yang ngundang itu harus menentukan terhadap orang yang diundang, baik dengan dirinya sendiri atau dengan penggantinya. Undangan itu harus tertuju pada perorangan yang diundang atau per kelompok yang diundang. Tidak boleh umum. Contoh yang umum itu biasanya seperti acara pengajian yang berada di poster-poster di pinggir jalan. Hadirilah acara pengajian yang akan dihadiri oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Salamul Fikri. Nah itu misalkan, ini contoh. Hadirilah itu undangan, perintah, ajakan. Kepada siapa? Kepada siapapun, likulli man syaa. Setiap orang yang di situ ingin hadir. Bagi yang tidak ingin, ya tidak apa-apa. Berarti di situ tidak wajib. Kalau ada undangan pengajian ataupun walimah, misalkan Pak Bupati menikahkan anaknya, di situ ada woro-woro pengumuman di pinggir jalan melalui poster. Siapapun yang ingin menghadiri acara resepsi pernikahannya anak Pak Bupati, silahkan hadir di acara ini, hari ini, tanggal ini. Maka kita selaku orang yang membaca undangan tersebut itu tidak wajib hadir. Kenapa? Karena tidak muayyan, tidak tertentu, tidak mengarah pada kita, tapi secara takmim, yaitu umum, siapapun. Itu ki. Mangkan sampean man agabai undangan khususon pernikahan, undangan mengaji misalkan, atau bayi undangan resepsi lah kena ngadu. Itu perhatikan, yang ditakutkan tidak ada nama di sana. Kadang kan iya kan, pengantin saking sibuknya menyiapkan acara sampai undangan ada satu nama, dua nama yang tidak tercantumkan. Setelah diterima oleh tuan rumah, ini ngundang siapa? Walaupun datangnya undangan kepada dirinya, tapi tidak ada nama, tidak ada ta'yin, maka yang diundang tidak wajib hadir. Wa minha alla yad'uhu li khaufin minhu aw li tama'in fi jahihi aw i'anatihi 'alal batil atau 'ala batilin. Orang yang ngundang, ini syarat berikutnya, itu tidak boleh ngundang sampian karena ada rasa takut. Misalkan sampean ketua geng, anak buahnya di situ menikah. Ini kalau ketua saya tidak diundang, maka saya nanti akan diancam. Akhirnya ngundang sampean karena takut. Nah itu ki. Kalau sampean sudah tahu bahwa sampean dapat undangan dari anggota geng sampean, dan sampean tahu ngundangnya bukan karena ketulusan di hati, mengharap kehadiran sampean, tapi karena ada indikasi takut di dalam hatinya, takut ancaman dari sampean, maka sampean tidak boleh, artinya tidak wajib hadir. Tidak harus, walaupun tidak hadir tidak dosa di sana. Auli toma'in fi jahihi, atau karena yang ngundang punya keinginan, harapan, toma' terhadap pangkat yang dimiliki oleh orang yang diundang. Contoh misalkan ngundang Pak Bupati. Pak Bupati kan punya jah, punya pangkat. Ngundangnya biar apa? Biar dia acaranya kelihatan mewah. Biar dia acaranya di situ dipandang wow sama banyak orang. Maka bagi Pak Bupati selaku orang yang diundang, karena hanya diambil pangkatnya saja, itu tidak wajib hadir. Atau di situ, ini banyak contohnya, i'anatihi ala batilin, mengundang orang yang punya kekuatan, diundang untuk
melakukan sesuatu yang batil. Ayo, nanti saudara-saudara kita yang amit dalam tanda kutip bajingan-bajingan semua itu nanti diundang. Untuk apa diundang? Agar nanti di sini narjet banyak orang. Siapa yang hadir nanti biar diminta uangnya. Itu kan maksiat, merampas namanya. Maka bagi orang yang diundang tadi, karena berdasarkan diharap bantuannya dalam hal kedoliman, itu pun juga tidak wajib hadir. Jadi banyak di situ beberapa syarat orang ini wajib hadir. Tidak sembarangan dapat undangan walimah berarti wajib. Tidak sembarang itu. Wa minha alla ya'tadirul mad'u lid-da'i. Kemudian syarat berikutnya, orang yang diundang itu tidak membuat alasan kepada orang yang ngundang. Membuat alasan itu ya karena ada udzur. Mohon maaf saya tidak bisa hadir. Wa yarda bi takhallufihi anti bi nafsin. Dan syaratnya orang yang beralasan tadi itu diridhoi oleh yang ngundang biti bi nafsin, karena pancen hati yang tulus, neremah legowo. La an hayain, bukan karena malu. Jadi begini, ini saya kasih contoh. Saya ngundang misalkan Rizkon saya undang ke acara pernikahan saya yang dulu maksudnya. Kemudian Rizkon itu buat alasan, mohon maaf Pak, saya tidak bisa hadir karena saya punya halangan ini. Saya itu syaratnya, sekiranya Rizkon itu tidak wajib hadir, saya harus rela dan ridho. Oke lah kon, sampai tidak apa-apa tidak hadir. Dan saya merelakan Rizkon untuk tidak hadir minti binafsi. Karena pancen ketulusan dari hati saya, bukan karena malu. Areng kok mentak ngizinin Rizkon. Kok todus kecak-kecak teremen orang saya belisen deki ngosoan. Tinalah izin nabi kok rela rakon, tapi terpaksa karena malu. Jika demikian maka tetap wajib hadir Rizkon, karena saya tidak ridho. Hakikatnya tidak ridho. Walaupun secara lesan saya itu mengatakan ridho, wes tidak apa-apa. Jadi itu ya. Wa minha alla yasbiqad da'iya ghairuhu wa illa ajaba sabiq. Kemudian syarat berikutnya, orang yang diundang itu tidak boleh mendapat undangan yang lebih dulu. Artinya begini, kalau misalkan saya diundang oleh Fikri sama Rizkon, sekarang saya diundang oleh Rizkon, besok diundang oleh Fikri, maka saya tidak wajib menghadiri undangannya Fikri. Yang saya wajib hadir itu undangannya Rizkon. Kenapa? Karena Rizkon yang telah mendahului undangannya Fikri terlebih dahulu. Dan ini kita harus paham, kan anak-anak santri ini kudu paham. Sampean mengonceng kiai, pas kiai na bendung, pas sampean teh rabuin ben kiai, cuk sake ateh sampean. Kudu pikir selaku santri harus mengedepankan ilmu. Bisa saja kiai itu ndak hadir karena sudah dapat undangan sebelumnya dari orang. Sehingga undangan sampean tidak wajib hadir kiai itu, yang wajib undangan yang lebih awal. Ini aturan syariat demikian. Ketika sama-sama walimah gitu, ketika sama-sama walimah, maka yang pertama di situ yang harus dan wajib untuk dihadiri. Ketika datang bersamaan bagaimana? Misalkan sekarang saya diundang oleh Fikri dan sekarang juga saya diundang oleh Rizkon bersamaan. Maka di sini dabul ulama ajabah aqrabahuma. Saya harus menghadiri yang paling dekat dari keduanya ini.
antara fikri dan rizkon. Pertama ditinjau dari rahman atau rohiman, dari sudut pandang keluarga. Antara kula ben fikri, kula ben rizkon lebih semak sirah, melebih semak rizkon, maka rizkon yang wajib saya hadiri. Walaupun fikri compon lebih semak. Paham ya? Karena rizkon sepupu saya, gitu ya. Fikri ini ya teretan juga sarang kula tapi tidak sedekat rizkon. Kemudian sumadaron, kemudian rumah ditinjau. Rumahnya lebih dekat mana antara fikri dan rizkon? Oh ternyata lebih dekat fikri. Ini jika sama-sama saudara. Contohnya Ishak bin Rizkon akabin abareng, sama-sama ngundang saya, dan saya itu mendapat undangan dalam waktu yang sama. Maka mana yang harus saya hadiri? Ya berarti rizkon. Kenapa? Keluarga yang lebih dekat, sama-sama sepupu. Rumahnya kalau dari barat dari barat non diskon paling sama. Tahun ini mun kudu lebet dari Tegal di laut narua Ishak paling sama. Ya normalnya aja dan ya pon pakun diskon gitu ya tidak mungkin karena kudu melebet sebenarnya nyirang nyari jauhnya mana gitu gitu. Nah itu dalam mempertimbangkan undangan harus demikian. Sampean juga sama. Membendung undangan itu tidak usah bingung-bingung. Tahu sanyare kemah setretan, maka tretan menundangan deteng di budi, pakun orang lain kada aki menundang nakade. Nika masalah undangan gitu ya. Wa minha alla yakuna ad-da'i zaliman aw fasikon. Coba di antaranya juga syarat yang harus dipenuhi, orang yang ngundang itu tidak boleh dolim. Orang yang dolim atau orang yang fasik ahli maksiat, au syariron atau orang yang sangat buruk perilakunya, au mutakallifan atau orang yang selalu membebani atau memaksa. Taliban lil mubahah, yang mengharap dirinya untuk dibanggakan. Ini orang sing ngundang itu harus dipantau dulu apakah ring dolim ini, apakah orang fasik, dan tentunya ini sangat sulit gitu. Sangat sulit apa boleh yang Indonesia itu Masya Allah rahmat pengiran sangat besar. Kulaku maksiat resore au beorenga. Kemudian dipandang ini buruk, kebaikannya banyak. Dipandang ini banyak kebaikannya, ya ada keburukannya. Jadi sulit. Saya paling pas di Indonesia itu harus golabatid don, golabati husnid don. Harus punya dugaan yang baik yang sangat kuat. Kutu suudon, kutu husnudon, kutu husnudon. Wa minha an la yad'uwa man aksaru maluhu haramun. Kemudian syarat berikutnya, orang yang ngundang tidak boleh harta mayoritas hartanya itu dari perkara haram. Ini pancen saya jelaskan ya. Saya nerangkan fikih itu cuk sampai kalian itu tersinggung sakit hati. Saya sama sekali tidak niat menyinggung kalian semua, akan tetapi saya menerangkan apa adanya. Karena fikih itu tidak pakai perasaan, beda dengan tasawuf. Fikih itu apa adanya. Jadi sampai kudu paham selaku mustami, para santri cek sampai tersinggung. Tak sedikit saya itu mengaji itu sering ke ateh dulu kena. Sering tersinggung saya sendiri karena apa yang disampaikan di kitab ini bukan saya yang menyampaikan. Apa yang disampaikan di kitab dan para ulama itu semua berseberangan dengan saya. Sehingga apa yang telah saya jelaskan dulu, faidah terbesar ngaji itu semua ternasehati, saya juga sama.
kalian, siapapun yang mendengar, semuanya akan ternasihati. Jangan berkesimpulan bahwa saya yang paling benar. Karena kula nika menyampaikan wasilah, menyampaikan kalamnya para ulama, bukan saya yang ngomong. Kenapa saya kok ngomong demikian hari ini? Karena fikih itu memang demikian. Kalau menyebut penjahat, orang fasik, ya belak-belakan fikih. Wong dalam urusan farji, dalam urusan jima, hubungan intim, ya belak-belakan. Jadi sampean harus paham, makin nikah. Pokok dalam masalah keterangan fikih ke belakang hari kok nyinggung terlalu kasar bahasanya, itu mungkin yang pertama pancen fikih itu memang ya demikian, apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak pandang perasaan. Yang kedua, ya mungkin karena kekurangan kula tibi selaku murajim atau orang yang menterjemah dari kalam ulama yang terlalu kaku dalam berbahasa. Mungkin ya juga faktornya dari kula juga. Jadi kula nyoon panjenengan setuju kudu sadar, para santri setuju para mustamiin, para masyarakat. Jadi diantaranya juga syarat ini, kalau nanti ada orang yang ngundang, mayoritas hartanya itu banyak yang haram, mayoritas aksaru malih itu haram, maka tidak wajib menghadiri, makruh menghadiri. Bahkan jika diyakini bahwa acara tersebut itu berasal dari harta yang haram, hukumnya haram menghadiri. Contohnya bagaimana? Agabai acara bendenda oleh na rampok, agabai acara bendenda oleh na ngicok misalkan, dari perkara seharam. Kalau kita yakin dan kita tahu, maka haram kita hadir. Tapi kalau kita hanya dzon saja, menduga, maka makruh. Tapi itu tetap kembalikan kepada sesuatu yang sulit untuk kita teliti. Karena tidak mungkin setiap saat ketika ada undangan kita meneliti tuan rumahnya, itu tidak mungkin. Congok kada siapa sing ngundang, areng bagus apa enggak, itu terlalu ruwet kan. Dan nanti ujung-ujungnya kita akan lari kepada suudzon, buruk sangka. Saare kecuban. Saapa lor de remah. Abujung apa enggak, fase apa enggak, itu malah jadi masalah yang jauh lebih besar. Wes husnudzon saja. Tapi nanti kalau ada indikasi yang jelas, misalkan sampean punya sahabat yang ahli mencuri, kerjanya mencuri saja, tidak ada yang lain, dan sampean menyaksikan langsung secara yakin, hakul yakin bahwa acara itu terbangun atas harta yang haram, maka bagi sampean yang mendapat undangan haram mendatanginya. Gitu kan? Fa illam yakun aktsaru mali haraman lakin fihi syubhatun lam tajibil ijabah. Ketika mayoritas hartanya itu tidak haram tapi syubhat, mending syubhat tapi syubhat itu abu-abu, kita pote, kita celeng, mungkin haram ya mungkin halal, maka juga ada wajib sampean menghadiri. Tidak wajib sampean menghadiri dan juga tidak sunnah menghadiri, akan tetapi hanya mubah saja. Bahkan ini ada satu pernyataan yang di luar dugaan saya. Pernyataan dari Imam Az-Zarkashi, beliau menyatakan la tajibul ijabah fi zamanina hada. Di zaman kita sekarang, zaman akhir ini, itu tidak wajib menghadiri acara walimah yang terdapat kesyubhatan di sana. Gitu kan? Tidak wajib menghadiri walimah di zaman kita sekarang ini menurut Imam Az-Zarkashi, karena mungkin menurut pandangan kulit hibi, sesuai dengan apa yang saya dengar dari sebagian riwayat, itu dulu Bada Habib kan, Bada Habib yang ketika berada di luar negeri, kalau tidak salah di Yaman,
beliau setiap harinya mimpi bertemu Rasulullah, baik dalam kondisi nauman wa yaqdatan, tidur ataupun sadar. Itu beliau sering mimpi Nabi, sering berjumpa Nabi. Tapi anehnya ketika beliau nyampe di Indonesia, beliau itu tidak pernah mimpi Nabi. Ketika ditanya, beliau itu menjawab, kenapa kau tidak mimpi Nabi? Mayoritas uang yang berada di negara kita, ini berdasarkan apa yang sudah saya dengar dari sebagian riwayat, mayoritas uang yang ada di negeri kita itu sudah syubhatnya luar biasa, bercampur baur antara halal dan haram, itu luar biasa fasadnya, kerusakannya. Tapi kan banyak orang yang jujur, orang yang transaksinya jujur, tidak haram. Iya memang, tapi efek dari perbuatan haram yang melekat pada uang itu akan melebar, merata kepada seluruhnya, kemana-mana. Contoh misalkan, saya kasih contoh nih, obeng nih kan tak tahu manenang bedeneng sampean. PC 1.000 awalnya ada di Jakarta, itu bisa-bisa sekarang ada di Pandanarum. Yang mana uang 100.000 itu hasil dari mencuri, misalkan mencuri PT, nyolong hasil korupsi, itu kan juga uang. Kemaksiatan itu ketika menyentuh terhadap benda mati itu ada efek, memang ada efek. Maka salah satu cerita yang masyhur, pengarang daripada siapa ini, kitab takrib ini, Abi Suja, itu kan tidak beruban. Beliau itu seperti orang yang masih muda, tidak ada yang cacat, gara-gara tidak sedikit pun anggota tubuhnya menyentuh maksiat. Itu berarti ada efek bahwa maksiat itu ketika menyentuh perkara yang mati saja, termasuk uang, itu ada efek kurangnya barokah. Kalau kita pikir setiap hari, setiap waktu, jika kemungkaran itu terjadi di negeri kita dengan korupsi, perampokan, pencurian, uangnya di situ memutar di wilayah-wilayah pelosok-pelosok kita, maka tak menutup kemungkinan efek dari maksiat yang dihasilkan dari perbuatan itu juga mengurangi keberkahan juga. Ini masalah maknawi, bukan masalah syar'i yang sifatnya dohiri. Artinya secara dohiri, nggak sampean mungkin oleh obeng tak oning dari serah hasil dari haram atau tidak, sampean belikan makanan itu halal, itu secara dohir. Tapi secara maknawi barokah atau tidak ya tidak tahu. Apakah itu berawal dari orang yang pernah maksiat dulu ya tidak tahu. Ini makna daripada fi zamanina hada, di zaman kita sekarang ini memang syubhat itu merajalela. Wa minha alla yakuna ad-da'i imra'atan ajnabiyyah min ghairi huduri mahramin. Pun ini saya putus sampai sekarang, saya lanjut besok karena masih pada kewajiban selayan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.